Gini loh, kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup, Bang. Video saya. Memakai baju itu, bukan bajunya Lova, bukan bajunya Lova. Saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Tio, kan lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Tio nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis, gimana sih? Emang itu posisinya Mas Tio kan mau ke London ya, jadi saya buat kenang-kenangan aja, niat saya buat lucu-lucuan, bercanda aja, nggak ada buat kayak gitu-gitu tuh. Ya emang nggak tahu Mas Tio-nya. Perseteruan antara mantan asisten rumah tangga bernama Hera dengan mantan istri Andre Taulani, yakni Rien Wartia Trigina, kini justru makin memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah sebelumnya saling lempar tudingan di media sosial, kali ini Hera bersama penyalur ART, Mia Damani, kembali buka suara melalui press conference untuk meluruskan berbagai tudingan miring yang sempat diarahkan kepada mereka oleh pihak Erin. Didampingi kuasa hukum, Hera dan Nia tampak kompak menyampaikan klarifikasi versi mereka di hadapan awak media. Satu persatu pernyataan pun diungkap, mulai dari awal mula konflik hingga alasan mereka akhirnya memilih angkat bicara ke publik. Situasi yang semula hanya jadi perbincangan di media sosial, kini berubah makin panas setelah kedua belah pihak sama-sama merasa dirugikan. Namun drama rupanya belum berhenti sampai di situ. Tak lama setelah konferensi pers tersebut digelar, Erin mendadak muncul lewat unggahan di media sosial pribadinya. Ibu tiga anak itu diduga menyelipkan sindiran pedas yang langsung mengarah kepada kedua seterunya tersebut. Ih, kamu gemesin deh, caper banget. Coba kalian pikir, dia tampil terus dan bicara terus kayak gitu. Tapi kenapa nggak tunjukin hasil penganiayaannya? Tunjukin dong yang katanya dipukul mana bekas memarnya. Tunjukin dong yang katanya dicakar. Mana lukanya? Tunjukkan, mumpung momennya lagi banyak kamera. Ujar Erin. Ada bukti setelah Erin keluar dari rumah, disaksikan oleh polisi juga. Ini foto Mbak Erin sendiri. Mbak Hera. Mbak Hera. Iya. Oke, biar saya lanjut ya fotonya. Nah, di sini ada disaksikan beberapa anggota polisi dari Polsek Pesanggerahan. Dah, foto selanjutnya. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Jadi setelah kejadian tersebut, mereka berdua pulang sampai di rumah ibu penyalur ataupun yayasannya ada bekas luka cakar yang udah agak sedikit kering. Hanya 2 hari. Jadi ini biar saya kasih tunjuk ya. Kalau kurang jelas biar saya zoom. Itu Lebih gede. 2 hari loh. 2 hari masih ada 2 hari kejadian, setelah kejadian. Kelihatan nggak? Kalau dari upaya yang mereka sampaikan, entah mereka buat laporan, entah mereka kirim somasi, sampai sekarang kita belum mendapatkan panggilan yang pertama. Yang kedua, kita juga belum mendapatkan somasi apapun. Terkait masalah tawar-menawar, kita tidak ada tawar-menawar. Sekarang proses hukum kita terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, ini tetap berjalan dan tetap berproses di Polres Jakarta Selatan. Kita juga udah berkoordinasi dengan penyidik, kemungkinan di 2 minggu ke depan bakal ada panggilan saksi dari kita lagi gitu. Saya ada bukti semuanya. Somasi ini saya bacakan ya. Mungkin bahwa klien kami memiliki beberapa alat bukti yang kiranya memenuhi persyaratan menjadi suatu pembuktian secara perundang-undangan. Yang kedua, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, adapun ditemukannya dan atau dapat dilihat di media sosial
melalui akun Niada Manik 7 dan di beberapa media elektronik yang kesemuanya itu pada intinya secara tegas dan jelas serta terang benderang adanya suatu kalimat dan atau suatu pernyataan yang dapat diketahui oleh khalayak publik dan atau diketahui secara umum. Dari sederet bantahan yang disampaikan Nia dan Hera itulah, Erin tampaknya tak lagi bisa memilih diam. Pasalnya, sejak berbagai pengakuan mereka ramai beredar di media sosial, nama ibu 3 anak tersebut justru semakin jadi sorotan dan banjir hujatan dari netizen. Erin pun merasa reputasinya ikut tercemar. Terlebih, isu ini terus berkembang liar hingga menyeret kehidupan pribadinya ke ruang publik. Tak hanya dirinya, Erin juga disebut merasa kondisi ini mulai berdampak pada kenyamanan sang anak-anak. Berbagai pemberitaan dan komentar negatif yang terus bermunculan di media sosial membuat situasi dinilai sudah melewati batas. Karena itulah, pada Jumat kemarin, Erin akhirnya mengambil langkah tegas dengan resmi melayangkan laporan terhadap Herawati. Dalam laporannya, Herawati diduga telah melakukan tindakan eksploitasi yang dianggap mengganggu kenyamanan Erin beserta keluarganya. Kalau yang upload gini loh ya, saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Tio kan, lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Tio nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong, saya senang gitu. Intinya senang kerja di artis gitu kan. Nah, saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Tio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya Taulani lah ya, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, Mbak jangan diposting dong Mbak, jangan di video dong Mbak, saya malu nih Mbak. Pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada protes pun. Namanya orang bercandaan gimana sih? Gini loh, sekarang kan ada editan AI itu apa AI editan AI kan yang kayak sarukan dipeluk sama kita kan bisa semuanya kayak gitu kan. Itu buat bercandaan loh. Di captionnya itu buat bercandaan gitu loh. Mana mungkin sih Mas Dio jadi suami saya kan, saya aja punya suami saya aja biasa aja loh. Itu ada suami saya biasa aja. Emang itu posisinya Mas Dio kan mau ke London ya, jadi saya buat kenang-kenangan aja niat saya itu hanya pengen konten dan caption saya itu hanya buat lucu-lucuan, bercanda aja, nggak ada buat kayak gitu-gitu tuh. Ya emang nggak tahu Mas Dio-nya. Komplain. Ya dia kesel, mama ini kenapa ya, maksudnya foto aku kan aku aja nggak pernah posting, lihat aja Instagram anak saya kosong gitu yang gede kan, pokoknya ya privasinya marah lah dia. Oh ya ganggulah privasi kita. Tapi Mbak Erin sudah pernah menasihati ya jangan foto. Iya itulah. Dan jawabannya dia apa Mbak? Ya dia cuman iya bu gitu, iya bu. Makanya kan atas dasar tersebut klien kami minta pihak yayasan bertanggung jawab untuk mengganti. Betul. Kalau terkait masalah pengganti, dari klien kami sudah mengirimkan foto dan KTP. Namun, ya saudari Erin menolak gitu. Ada beberapa. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini yang pertama ya, yang tadi. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga. Ini yang terakhir, yang ketiga. Oke. Tak hanya membantah tudingan soal eksploitasi yang dilaporkan oleh sang mantan majikan, Hera rupanya juga ikut menanggapi tuduhan lain yang sempat dilontarkan Erin. Kali ini, sorotan mengarah pada isu pakaian yang disebut-sebut milik Lova, putri bungsu Erin, namun diduga dikenakan oleh Hera. Merasa namanya kembali disudutkan, Hera pun langsung memberikan klarifikasi dengan nada yang cukup emosional. Ia mengaku tak terima jika dirinya disebut memakai barang milik anak Erin tanpa izin. Dengan suara meninggi, Hera menegaskan bahwa pakaian yang ramai dipermasalahkan itu merupakan barang miliknya pribadi, bukan seperti tudingan yang beredar di publik selama ini. Gini loh, kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya.
Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup, Bang. Video saya memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Di tanggal 15 Februari, klien kami udah memakai baju yang sama, yang dimana di bulan Februari ini klien kami belum bekerja di sana. Iya. Klien kami bekerja di sana di tanggal 30 Maret sampai tanggal 28 8 April, yang totalnya adalah 28 hari. Gitu. Ini saya tunjukkan fotonya. Foto saya pakai baju yang dituduhkan ya. Ada juga videonya juga saya pakai baju itu. Ini ada tanggalnya. Satu contohnya nih. Boleh diinformasikan Mbak Erin, ini baju siapa? Ini bajunya Lova, anak saya yang paling kecil. Baju putri beliau yang paling kecil. Itu tadi saya katakan, klien kami ini, Bu Erin ini, itu menjalankan apa yang menjadi naluri dan nurani dari seorang ibu, yang saya yakin pasti didukung juga oleh ibu-ibu, emak-emak se-Indonesia gitu loh. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Tak hanya fokus melaporkan Hera, Erin rupanya lebih dulu mengambil langkah hukum terhadap Nia Damanik. Mantan istri Andre Taulani itu diketahui telah melayangkan laporan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah unggahan Nia di media sosial yang dianggap telah menggiring opini publik hingga membuat citra Erin ikut tercoreng. Selama ini, Erin dikenal publik sebagai sosok yang cukup baik dan jauh dari kontroversi. Namun sejak konflik ini mencuat, pandangan masyarakat terhadap dirinya perlahan mulai berubah akibat berbagai tudingan yang ramai beredar di dunia maya. Menanggapi laporan tersebut, Nia pun tak tinggal diam. Ia langsung memberikan bantahan atas tuduhan pencemaran nama baik yang diarahkan kepadanya. Bahkan di hadapan media, Nia mengaku memiliki sejumlah bukti yang menurutnya bisa memperkuat semua pernyataan yang selama ini ia sampaikan ke publik. Kejadianlah tanggal 28 hari Selasa, ini jam 15 ya, 15.30 telepon bahwa dia dipukul pakai gagang sapu, dan tidak berapa kemudian terjadilah teriak-teriak minta tolong bahwa dia di dalam itu katanya dicekik, dipukul, dicekik lagi, dicakar. Itulah yang terjadi di dalam, sambil Ibu Erin mengejar dia dari dalam rumahnya, dan ini pun lari keluar. Saya bilang, buka pagar ini, saya bilang, jangan ditutup lagi, buka ini, saya mau menolong pembantu saya bilang, saya mau menolong pekerja saya bilang kayak gitu. Tadinya dia bilang, tarik Hera itu katanya, jangan boleh keluar. Saya bilang, nggak mungkin dong, sudah di depan saya kejadian lalu saya tinggalkan. Bagaimana pendapat kalian semua? Kalau nggak mungkin saya tinggalkan, sudah terjadi begitu kan, terpaksa dengan cara apapun saya bawa pulang. Gitu. Dan di situ ada polisi, ada satpam, dan ada suami saya sebagai saksinya gitu loh. Lalu saya bilang begini, buka, baru dibukalah sedikit pagar pintu yang segini tuh. Dibuka dia di situ, kutarik, memang didorong sama si Heri itu, dia langsung keluar. Gitu. Dia langsung keluar dan tidak membawa baju dan HP karena memang ditahan. Dan bukti percakapan kita dengan Heri juga tentang baju itu ada. Lalu kami sempat cekcok di telepon. Dia menghina saya, memaki saya, dan mengancam saya lah segala macam. Terus dimatikan. Lalu saya bilang, saya telepon balik, emang kamu siapa? Saya bilang, hak saya dong membela pekerja saya. Benar apa tidak? Baru saya bilang gini, terus dimatikan. Lalu saya WA itu, apa sih isi WA itu, saya bilang ke dia, jangan kamu main tangan, saya bilang. Ya, ini ada percakapan antara klien kami Ibu Nia dengan Ibu Erin untuk mengingatkan jangan main tangan. Tapi dari Saudari Erin tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan. Gitu. Nih, bisa kita. Nah, entah kenapa kejadiannya terjadi, mungkin pemukulan atau penendangan lah. Ini dia bisalah menjelaskan itu, kalian kayak gitu. Tak hanya diperkuat dengan sejumlah bukti yang dipaparkan pihak Nia, Hera yang disebut-sebut sebagai korban dalam polemik ini akhirnya juga memberanikan diri untuk kembali buka suara. Di tengah panasnya konflik yang terus jadi perhatian publik, mantan asisten rumah tangga itu mencoba menceritakan versinya terkait dugaan tindak kekerasan yang disebut dilakukan oleh Erin. Didampingi kuasa hukumnya, Hera menjelaskan kembali kronologi kejadian dengan cukup detail.
Satu persatu cerita mulai diungkap, mulai dari situasi sebelum insiden terjadi hingga momen yang menurutnya menjadi puncak dari perselisihan tersebut. Awal-awalnya sih pas 3 hari 4 hari itu udah sering dimaki-maki sama Ibu Erin kayak kerja. Nah dari situ juga saya ngelihat teman-teman saya yang di situ juga kan dimaki-maki juga. Saya udah firasat, udah nggak betah. Saya bilang, Bu maaf ya Bu, Hera kan datang baik-baik, jadi Hera mau keluar baik-baik. Kenapa, kata Ibu Erin, kamu kenapa, kata dia gitu. Tangan saya sakit Bu, kata saya gitu. Udah mulai dari situ dia langsung komplain ke Ibu Yayasan. Tapi sebelum komplain saya udah mengundurkan diri duluan saya. Nah habis komplain ke Ibu Yayasan, ya itu katanya seminggu udah komplain. Sebelum seminggu saya udah mengundurkan diri ya. Nah terus habis setiap hari tuh pernah dia pegang pisau ini pas di seminggu sebelum kejadian. Itu dia pegang pisau dapur. Terus ada saya manggil saya, Herwati sini, katanya. Kamu di sini jangan sembarangan, sambil nunjukin pisaunya itu ke saya. Kamu di sini jangan sembarangan ya, kerja jangan asal-asalan ya. Sambil pegang pisau gitu ke saya. Kamu di kerjanya asal-asalan kamu di sini ya. Nah terus abis itu dia ambil, saya kan megang sapu yang buat bersihin sofa. Dia ambil sapu itu, sapu lidi itu. Gagangnya itu langsung sabetin ke saya, pukulin ke saya, kepala belakang. Dipukul sama dia 1 kali pertamanya. Terus dia maki-maki. Kamu ini kerja di sini asal-asalan, kamu sembarangan, kamu gembel kan gitu kan. Terus kata saya, maaf Bu, jangan main tangan dong Bu, jangan kekerasan Bu, sakit Bu, saya bilang gitu. Ya karena kamu di sini, kamu kerja asal-asalan, kamu nggak bisa kerja, katanya. Nah terus diambil lagi sapunya, sapu lidi itu diambil lagi, pukulin lagi ke kepala saya. Ya saya nangis dong di situ, nangis takut. Dia kata dia, udah kerjaan yang bener, cepetan, ini tong sampah juga ada debu ini, kamu berarti nggak dilap ini, kamu nih jorok, kamu nggak bisa kerja, kamu emang di sini tuh, kata dia gitu. Iya Bu, maaf nanti saya kerjakan. Itu saya nangis. Terus Ibu Erin tiba-tiba mungkin karena dapat telepon dari Kak Nia, komplain itu dia udah nganiaya saya, mukul saya gitu kan. Nah dia marah lah di situ. Kenapa kamu laporan ke Ibu Yayasan kamu, katanya gitu. Kamu jongkok sini, jongkok jangan berdiri, kata dia gitu. Iya Bu ya, aku jongkok nurut sama dia. Kenapa kamu laporan ke yayasan kamu? Kamu nih yayasan kamu juga, katanya. Kamu nih nggak bisa kerja di sini, nggak kepake kamu, katanya gitu. Ya saya jawab ya, kalau saya nggak kepake, saya nggak bisa kerja, pulangin aja Bu, saya bilang gitu kan. Kamu nggak saya gaji ya, katanya. Bulan ini nggak ada gaji buat kamu, nunggu pengganti kamu dulu, katanya dia gitu. Iya Bu, nggak apa-apa, saya nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting saya keluar Bu, saya bilang gitu. Sambil nangis saya di situ. Dia cuma, udah kamu jangan jawab terus, ditendanglah saya. Kepala saya sampai saya terjengkang belakang. Bu ya Allah Bu, ya Bu, kata saya gitu. Maaf Bu, maaf, mungkin saya kan salah ngomong gitu kan. Habis itu saya diam aja. Kerja yang bener aja, nunggu pengganti kamu nggak bisa keluar dari sini, kata. Kalau belum ada pengganti, kamu jangan seenaknya ya, kamu jangan macam-macam sama saya. Nah dia gitu, udah sana kembali ke atas kerja. Saya baru melangkah ke atas, naik tangga tuh, dia ngelihat HP di saku saya. Sini HP kamu di saku, taruh di bawah. Tadi saya, jangan Bu, cepet taruh sini HP kamu, nurut nggak, kamu jangan ngelawan saya ya, kata dia gitu. Iya Bu, saya taruh HP di situ. Saya kira cuma dirampas doang, diambil doang gitu. Ternyata dibanting. Jadi ini bentuknya fitnah ya. Bentuknya fitnah loh. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti disidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya. Tidak ada sidik jari, klien kami apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih ya. Agak dinaikin. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.